Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Kalau saudara memahami kata pembukaan ini luar biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti saya sampaikan di konten tadi, sedikit saya bercerita. Awal pertama sekali saya belajar tentang ma'rifatullah. Sebelum saya mencerita sedikit, saya akan memberikan satu doa amalan. Yang pertama, saudara-saudara kalau selesai sholat, baca sholawat pendek aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tujuan bersalawat itu saudara, agar kita tersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Subhanallah. Apa artinya? Artinya sesungguhnya begini saudara. Sesungguhnya Allah dan para malaikat terhubung kepada Nabi. Jadi kalau mau terhubung kepada Allah, kita harus terhubung kepada Nabi. Itu maknanya. Jadi baca sholawat 97 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu baca Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah 7 kali. Kemudian baca lagi Allahumma bihaqqil la ilaha illallah wa sirril
la ilaha illallah 7 kali juga. Subhanallah. Semoga saudara mendapat rahasia di dalam surat Fatihah dan rahasia di balik kalimat la ilaha illallah. Baik saudara, kita lanjutkan. Pertama kali saya belajar tentang ma'rifat. Pada saat itu, ini juga sudah pernah saya sampaikan di konten. Jadi ada anak murid kakek saya atau guru saya sakit. Jadi kakek saya itu mengajak saya untuk berkunjung ke rumah anak muridnya atau menjenguk. Dia mengajak saya begini, mau enggak kamu melihat Allah? Langsung saya terkejut, karena saya belum tahu apa-apa waktu itu. Cuma sering mendengar beliau kalau lagi ada temannya ngobrol, mau enggak kamu melihat Allah? Kaget saya menjawab, mau. Seperti apa sih Allah? Subhanallah. Kalau mau ikut aku. Saya ikut sama beliau menjenguk orang sakit. Tapi jalan, waktu itu saya naik becak orang 2. Setelah sampai saya ke rumah anak muridnya itu, hati saya bertanya, kok melihat Allah kita malah menjenguk orang sakit. Dalam hati saya berkata, saya nggak berani berkata apa-apa. Singkat cerita, kita balik lagi ke rumah, ke Kalimas Baru di Surabaya waktu itu. Kalimas Baru tempatnya kakek saya dulu. Jadi sampai kita di rumah, langsung beliau bertanya kepada saya, apakah kamu sudah melihat Allah? Saya kaget lagi, saya kok mana Allah? Langsung beliau menjawab, yang tadi itu, yang sakit memeluk saya itu Allah. Tambah kaget saya, kok bisa? Masa orang sakit dibilang Allah? Inilah pertama kali saya mengenal ma'rifatullah. Saya belajar sampai namanya mengalami Tuhan. Subhanallah. Ternyata Tuhan dengan hamba itu satu adanya. Kalau kita sudah memahami Tuhan satu adanya dengan hamba, atau Tuhan dan hamba itu satu adanya, pasti kita menyaksikan setiap saat. Pasti. Saudara, perkataan ini sangat tajam. Hati-hati, jangan sampai tertusuk. Tanyalah kepada guru-guru yang betul-betul memahami jalan ini. Jangan tanya guru yang memahami ceritanya, karena saudara akan semakin pusing. Tapi carilah guru betul-betul memahami jalannya, agar saudara tidak pusing. Alhamdulillah, orang yang sudah masuk dalam grup rahasia Syamsuddin Al-Hafiz
semua pada damai. Bagaimana kita mengalami Tuhan? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.